Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Malang. Halo, apa kabar sahabat-sahabat, teman-teman semua dimanapun berada? Jumpa lagi bersama Kandang Malang, peternak baru, peternak pemula yang sedang belajar menggeluti usaha ternak entok ya teman-teman. Nah, sedikit hiburan saja buat teman-teman. Ini adalah kandang kedua saya yang sedang berenovasi untuk selalu memberikan yang terbaik buat entok-entok saya. Terbaik dalam arti ala kami ya teman-teman, karena baik itu relatif. Baik buat saya belum tentu baik buat teman-teman semua. Nah, ini menurut saya adalah yang terbaik karena terlepas dari ketersediaan modal yang saya miliki, saya membuat kandang yang selalu murah. Hanya menggunakan jaring-jaring paranet, saya putar-putar ke seliling kandang. Untuk alasnya sendiri saya menggunakan pasir yang awalnya pasir, terus lama-lama saya sawurin menggunakan semen sehingga terbentuklah seperti cor-coran. Nah, itu sangat efektif sekali teman-teman. Nanti saya akan kasih videonya bagaimana cara membersihkan kotorannya ya. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa kendala di peternak entok. Jangan sampai becek, karena becek itu paling sesuatu hal yang ditakuti sama peternak. Karena dengan becek itu dengan basah itu ya, maksud saya bukan becek, maka kandang basah itu akan menimbulkan bau. Nah, ternyata basah itu tergantung situasi dan kondisi. Kandang saya selalu basah, tetapi alhamdulillah kering. Nah, sebelum lanjut jangan lupa videonya di subscribe dulu ya teman-teman, agar channel kami berkembang, dan tentunya kami akan selalu memberikan informasi-informasi buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi ke kandang. Kandang basah bukan menjadi kendala. Nah, ada beberapa hal buat teman-teman yang baru memulai berternak. Sebelum kita membuat kandang, ternyata ada hal penting yang harus kita perbaiki, yaitu drainase. Satu, drainase. Yang kedua adalah speed tank, pembuangan air untuk kotoran-kotoran entok. Nah, di saya nanti tak kasih videonya ya teman-teman, bagaimana aktivitas saya membersihkan kandang. Selain disapu, saya juga menyemprotnya menggunakan selang ya teman-teman. Ya, selain disapu saya menggunakan selang, dan di sini saya juga memberikan tempat untuk mandi tidak tanggung-tanggung. Saya selalu sangat besar, ukurannya 2 meter kali 80 cm. Nah, kolam ini ada di dalam kandang, artinya kandang saya selalu basah. Nah, tetapi saya tidak merasa risau akan bau ya teman-teman. Karena apa? Seperti tadi yang saya bilang, karena kandang saya beralaskan semi cor ya teman-teman, semi cor. Jadi pasir bukan, cor-coran bukan, sehingga apabila ada air hujan atau hujan deras, dia basah tetapi akan pergi airnya. Begitu pula kalau entok-entok sedang mandi atau saya sedang mengisi air, maka kandang saya akan basah, dan itu tidak akan menjadi kendala. Yang kedua, pada saat saya membersihkan kandang, nanti ada videonya ya teman-teman ya, ditonton terus, nanti akan saya sampaikan satu persatu. Intinya, jika saya membersihkan kandang, maka kotoran itu akan lari melalui drainase yang kami buat, saluran-saluran air yang kami buat, dan di akhirnya itu akan masuk ke dalam speed tank, ataupun kalau teman-teman ada kali akan dimasukkan ke dalam kali atau selokan. Yang penting tidak bedanya dengan manusia. Manusia juga punya pembuangan akhir untuk kotoran, dan hewan pun sama ya teman-teman.
sehingga setiap hari dibersihkan pun tidak akan bau karena memang kotorannya sudah masuk ke dalam sepiteng. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Jadi pembuatan kandang itu sangat penting. Jadi kandang selalu bersih, entok selalu bersih karena kita bersihkan setiap hari. Bisa menggunakan sapu lidi, bisa menggunakan air kan. Jadi melihat situasi dan kondisi di tempat-tempat kita masing-masing ya teman-teman. Tidak mungkin juga, nah seperti ini ya. Kadang saya sapu, kalau lagi saya agak malas, saya hanya semprot saja menggunakan air seperti ini. Saya semprot-semprot. Nah, pertama kotoran-kotoran yang sudah pada keluar di sini akan saya semprot pelan-pelan, nanti kotoran itu akan terbawa sama air dan pada akhirnya akan hanyut entah kemana. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman kesulitan untuk drainase, teman-teman bisa buatkan sepiteng. Seperti itu. Pasti tidak akan bau ya teman-teman. Nah, seperti itu. Bukan hanya saya membersihkan bagian bawahnya saja ya teman-teman, tetapi saya membersihkan kandang. Jadi saya semprot kandang yang di atas. Nah, kalau untuk indukan sih tidurnya bebas ya teman-teman, kemana saja dia suka. Nah, jangan salah, di situ juga biasanya akan meninggalkan kotoran yang sangat banyak. Ya seperti ini ya teman-teman ya, disiram terus sampai bersih. Bisa menggunakan sapu, bisa menggunakan air. Tadi saya lupa sampai di mana saya ngomongnya sampai lupa ya. Nah, pada intinya seperti itu. Awal saya memulai beternak nggak seperti ini ya. Teman-teman bisa tonton di video paling lama saya, atau video teman-teman bisa di scroll ke bawah, nanti akan menemukan channel saya atau video saya yang lama. Kandangnya asal-asalan. Saya sudah beli entok, belum punya kandang ya teman-teman. Nah, ini adalah tahap kedua saya. Nah, karena dengan pengalaman, dengan kita sharing-sharing melalui channel-channel YouTube, saya jadi tahu bahwa mestinya itu seperti ini. Jadi kalau kandang entok itu sebenarnya tergantung seberapa banyak kita punya modal, seberapa bagus kita punya lokasi. Seperti itu. Jadi lokasi sempit pun bisa ya teman-teman, bahkan sangat-sangat bisa, yang sempit pun bisa, cuman lebih ekstra lagi cara perawatannya. Dengan skala besar, skala luas pun bisa, misalkan seperti di tepian-tepian sawah, tepian-tepian kebun. Jadi situasional ya teman-teman, melihat cara beternak entok itu, lihat kondisi kita, modal kita, lingkungan kita, tempat kita, seperti itu. Saya sajikan video ini adalah cara kami. Saya buat kandang ini untuk ukurannya 7 meter kali 7 meter dengan kapasitas entok untuk saat ini sekitar 40 ekor. Nah, yang sedang bertelur itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sedang bertelur 6. Dari 40 ekor itu 6 yang sedang bertelur. Yang 30 masih umur 1 bulan dan 2 bulan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk kandang Rambon dan kandang jumbonya saya buat ukuran 1 meter persegi, tingginya 1 meter, lebar 1 meter, panjang juga 1 meter. Saya buat di panggung sehingga ini yang ada di sebelah kanan saya. Nah, nanti cara membersihkannya tak videoin ya teman-teman, jangan di skip dulu, nanti tak videoin. Nah, ini adalah sangat efektif ya teman-teman. Pertama, entoknya sehat karena ada di atas. Yang kedua, bersih terus karena saya semprotin menggunakan selang seperti itu. Nah, pokoknya tidak harus seperti ini juga ya teman-teman, karena saya banyak belajar
bersama youtuber senior, terutama youtuber yang peternak ya, yang youtuber yang kontennya konten ternak entok. Saya banyak belajar di situ. Ternyata saya belajar dari situ pun saya tidak mengikuti sama apa yang saya lihat, apa yang saya tonton, melainkan saya memodifikasi disesuaikan dengan tempat yang ada di saya, budget modal yang ada di saya. Contoh, saya kepingin seperti kandang sukun, kandang tower seperti itu. Ternyata saya menengok kondisi saya, oh nggak mampu saya kalau seperti itu. Nah, akhirnya saya buat dengan sesuai kemampuan saya. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Belajar itu penting untuk menginspirasi atau memotivasi diri. Nah, pada prakteknya nanti kadang-kadang kita nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini saya sedang memberikan pembersihan semprot-semprot seperti ini, dan ini pun saya tidak belajar sama atau menyontek di tempat lain. Ini ala saya ya teman-teman, karena sekali lagi saya menyesuaikan kandang yang ada di saya. Ini cara saya seperti ini, padahal saya nonton pun nggak ada yang seperti ini. Artinya pada akhirnya kita akan memberikan perbedaan, sekali lagi disesuaikan dengan tempat, disesuaikan dengan modal, disesuaikan juga dengan kesenangan kita, seperti itu. Pada intinya yang pertama adalah entok sehat. Untuk ini, konten ini saya nggak bicara pakan ya teman-teman, karena untuk bicara pakan nanti ada di video-video yang lainnya. Ini khusus bicara tentang kandang dulu, ataupun membicarakan tentang lingkungan kondisi. Untuk masalah pakan ada di video-video saya yang sudah lama ada ya teman-teman, bagaimana cara menekan biaya pakan agar entok sehat namun tetap murah. Ada tutorialnya pembuatan fermentasi batang pisang, daun mengkudu, daun pepaya, daun sawi, ada ya teman-teman di video saya. Seperti ini teman-teman, kelihatan endoknya bersih, kandangnya bersih, pagi dan sore boleh disemprot. Sekali lagi menyesuaikan tingkat kesibukan atau waktu yang kita miliki seperti apa. Seperti ini. Nah, ini adalah cara kami ya teman-teman. Semoga apa yang kami sajikan untuk kali ini setidaknya bisa menginspirasi, setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa nanti kalau kita mau memulai harus seperti ini, ya seperti ini ya teman-teman ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, selalu mengikuti kegiatan kami, dan minta supportnya dengan cara memberikan like dan subscribe-nya tentunya ya. Yang paling penting lagi adalah nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman setiap kali saya upload video, teman-teman akan memberi atau diberitahu secara langsung oleh pihak YouTube. Terima kasih, Kandang Malang pamit undur diri. Mohon maaf apabila penyampaian terlalu banyak dan ada kata-kata yang kurang berkenan, baik tindakan mengucapkan.